Halo sahabat Sekolah Tekno. Sekarang kita lanjutkan tutorial Linux-nya ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita akan belajar bagaimana caranya mengcloning partisi yang nantinya juga kita akan gunakan untuk Linux ya teman-teman ya. Dan juga kita akan melakukan resize partition teman-teman. Oke. Nah, kenapa masalah ini muncul teman-teman? Sebenarnya saya waktu itu mencoba untuk melakukan backup sistem ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman, saya waktu itu mencoba untuk meresize partisi linuxmin.vdi ini teman-teman. Nah ternyata yang di resize itu bukan partisi linuxmin-nya, justru malah yang terpartisi adalah file snapshot-nya teman-teman. Nah ini saya coba berbagai macam cara dan tidak berhasil. Mungkin karena ini adalah file VBox yang lama ya teman-teman ya. Jadi mungkin ada beberapa setting yang tidak bisa dirubah lagi gitu teman-teman. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan cloning teman-teman. Caranya melakukan cloning itu seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat yang di arsir putih ini teman-teman. Jadi saya mengcloning file yang ada di folder VirtualBox VMS ini ya teman-teman ya. Yang saya cloning adalah linuxmin.vdi. Kita akan menggunakan command yang namanya vbox manage clone medium teman-teman. Nah nanti hasilnya adalah linuxmin_clean.vdi. Oke, jadi karena direktorinya sama, jadi kita tinggal mengcopy ke direktori yang sama. Cuman nanti untuk membedakannya adalah hasil akhirnya nanti adalah linuxmin_clean.vdi ya teman-teman ya. Oke, jadi ini komennya vbox manage clone medium ya teman-teman ya. Di copy dari direktori lama ke direktori yang sama juga, tapi dengan hasil akhir file yang berbeda ya. Jadi kenapa saya melakukan clone ini? Karena dengan melakukan clone ini, maka settingan-settingan awal yang melekat seperti settingan backup, snapshot itu bisa kita hilangkan. Jadi kita nanti bisa meresize partisi ini ke ukuran yang lebih besar gitu ya teman-teman ya. Ayo kita coba. Ini kita tekan enter teman-teman. Nah ini proses cloningnya berjalan. Nah ini juga saya sambil melakukan backup ya teman-teman ya. Jadi file yang ada di directory home saya ini, file VirtualBox yang ada di directory home, itu juga saya copy ke drive eksternal sebagai backup ya teman-teman ya. Jaga-jaga kalau nanti saya mau pindah komputer, saya bisa mengakses ini lagi gitu ya untuk belajar. Oke, ini kita biarkan aja seperti ini teman-teman. Kita tunggu sampai proses cloningnya selesai. Oke, ini proses cloningnya sudah berhasil dibuat ya teman-teman ya. Clone medium created in format FDI. Clone medium created in format VDI. Oke, lanjut. Nah teman-teman, nanti bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah file yang lama, file VDI yang lama yang berisi linuxmin itu teman-teman. Nah yang ini adalah file yang baru teman-teman. Jadi linuxmin VDI ini versi yang lama, yang linuxmin clean ini adalah versi yang baru yang barusan kita cloning ya teman-teman ya. Jadi nanti yang file lama ini tidak akan kita pakai lagi, kita akan menggunakan file yang linuxclean.vdi ini teman-teman. Nah di sini kita coba akses ke file VDI-nya. Nah di sini teman-teman kita mencoba untuk meresize file PDF-nya ya teman-teman ya. Ini coba kita resize dari yang awalnya 20,13 itu kita resize menjadi 50 GB. Oke, kita ulang ya. Cara resize-nya seperti ini teman-teman. Dari sini teman-teman klik file, ke tools. Nanti teman-teman pilih media ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman pilih file VDI yang sudah kita cloning tadi teman-teman. Jadi bukan yang ini, tapi yang ini ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah, kita klik file yang linuxmin_clean.vdi ini, lalu kita coba resize teman-teman. Nah, ini dari yang awalnya 20,13 GB teman-teman, kita resize ke 50 GB ya.
kita bisa pakai scroll ke kanan ini teman-teman, atau kalau sulit kita juga bisa langsung menuliskan di box yang bertuliskan 49 GB gitu teman-teman, langsung 50 GB gitu ya. Nah kalau udah baru kita klik apply. Oke, jadi sebelum kita menjalankan Linux Mint-nya teman-teman, kita harus mengatur ulang posisi dari storage. Yang lama itu adalah linuxmint.vdi, ini kita harus ganti ke linuxmint_clean.vdi ya teman-teman ya. Caranya gimana? Ini linknya yang linuxmint.vdi ini yang di bagian storage ini teman-teman, yang di sini itu kita klik, kita pilih choose a disk file. Nah di sini kita pilih yang linuxmint_clean.vdi ya teman-teman. Kalau coba kita klik slide. Nah sekarang kelihatan perbedaannya ya teman-teman ya. linuxmint_clean.vdi itu sekarang size-nya berubah menjadi 50 GB. Yang tadinya sebelum kita resize itu kan 19 GB ya teman-teman ya. Nah di sini kita bisa melihat kalau linuxmint_clean.vdi ini size-nya sudah berubah menjadi 50 GB teman-teman. Yang tadi awalnya pada saat awal kita clone itu kan size-nya cuma 19 GB ya teman-teman ya. Tadi kita sudah berhasil meresize-nya menjadi 50 GB teman-teman. Tapi apakah bisa langsung dipakai? Ya itu masalahnya teman-teman. Sekarang kita lanjutkan dulu. Ini kita hidupkan ya teman-teman. Start. Kita jalankan Linux Mint-nya. Biarkan dia booting dulu. Oke, login. Masih ingat password yang kemarin kita ubah teman-teman? Pakai root privilege. Kita biarkan dia login dulu. Karena memang ini adalah file cloning teman-teman. Jadi ada kemungkinan kalau temanya juga cenderung berubah ya teman-teman. Jadi settingannya itu tidak presisi lagi. Tapi nggak apa-apa. Nanti di pertemuan berikutnya mungkin kita akan belajar bagaimana caranya menginstal atau mengganti desktop environment ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjutkan dulu tutorial yang ini karena kita akan memakai lab Linux Mint ini untuk menginstal banyak program. Jadi memang saya membuat Linux Mint di VBox itu sebagai lab ya teman-teman ini untuk saya belajar Linux sebelum nantinya saya berpindah ke Fedora. Oke, ini nah di sini teman-teman, sebelum kita bisa meresize partisinya teman-teman dari yang tadinya 19 GB ke 50 GB, nah kita perlu aplikasi yang namanya Gparted teman-teman. Nah gimana cara mendownloadnya? Nah di sini kita sambil belajar bagaimana cara mendownload aplikasi di repository Linux Mint ya teman-teman ya. Oke, jadi kita ketikkan di sini sudo apt install Gparted. Nah di sini kita diminta untuk menginput password teman-teman, password sudo kita itu ya. Oke, ini dia bilang package yang akan terinstall itu akan menambah sekitar 2 MB disk space ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita continue aja, kita ketik Y lalu enter teman-teman. Nah, oke, ini proses download dan installnya berlangsung teman-teman. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba buka aplikasinya ya teman-teman. Nah, biasanya kalau di Linux versi terbaru ya mungkin ya teman-teman ya, di Linux Mint versi terbaru itu biasanya Gparted ini sudah terinstall teman-teman. Tapi karena di sini belum, karena ini versi lamanya dan nanti kita akan mengarah ke versi yang baru, jadi kita perlu menginstal. Nah biasanya kalau di Fedora itu kalau kita melakukan sudo dnf install gini, kalau misalnya aplikasinya sudah terinstall, dia bilang apps already installed kalau nggak salah. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba jalankan dulu Gparted-nya teman-teman. Kita tinggal panggil Gparted, enter. Nah, kenapa dia meminta autentikasi sebagai root? Karena meresize partisi itu adalah tindakan yang tidak semua user bisa melakukannya teman-teman ya.
hanya admin yang bisa melakukannya. Jadi kita perlu akses root untuk melakukan resize partisi teman-teman. Oke, kita masukkan passwordnya dulu, autentikasi. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman, Gparted. Nah, kalau teman-teman pernah melihat tutorial saya yang sebelumnya, kita pernah membahas membuat partisi menggunakan Easius Partition Manager. Kira-kira kalau teman-teman melihat ini seharusnya sudah tidak asing lagi ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman masuk ke disk management di Windows 11 atau Windows 10, bentuknya juga seperti ini teman-teman. Jadi seperti inilah bagan atau bentuk dari partisi di komputer kita teman-teman, partisi hard disk atau SSD di komputer kita ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini kita maximize dulu. Oke, ini kita coba resize move, ternyata tidak bisa. Resize move-nya itu di disable ya teman-teman ya. Ini bentuknya abu-abu. Kalau dia bisa digunakan itu harusnya bentuknya seperti ini, hitam tegas gini ya teman-teman. Kalau ini abu-abu berarti kan di disable teman-teman. Ini kita coba cara yang lain, tetap nggak bisa. Nah, di sini permasalahannya teman-teman. Kenapa nggak bisa? Jadi kita tidak bisa meresize partisi yang sedang aktif digunakan oleh sistem teman-teman. Nah, drive SDA 19.63 ini kan sedang dipakai oleh Linux Mint ya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat ext4 di sini. Nah, semuanya itu terkunci teman-teman. Kenapa? Karena memang partisi ini sedang dipakai oleh sistem kita. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa meresize partisi yang baru kita buat tadi adalah caranya dengan menonaktifkan dulu Linux Mint ini ya teman-teman ya. Linux Mint yang ada di partisi ini, lalu kita menjalankan Linux Mint versi Live CD teman-teman. Jadi kita menggunakan Live CD Linux Mint yang tidak ada hubungannya dengan partisi ini, lalu kita menjalankannya untuk mengubah partisi di Linux Mint yang partisinya sedang kita resize ini teman-teman. Caranya gimana? Ayo kita coba. Nah, di sini teman-teman saya sudah menyiapkan file ISO-nya ya teman-teman ya, dari installer Linux versi 22.3 teman-teman. Nah, jadi file ISO inilah yang akan kita pakai sebagai Live CD Linux, yang nanti aplikasi Gparted-nya kita gunakan untuk meresize partisi Linux Mint yang kita buat tadi ya teman-teman ya. Agak beribet jelasinnya tapi nggak apa-apa, kita coba pelan-pelan ya teman-teman. Oke, sekarang gimana caranya supaya Linux Mint Live ini bisa berjalan tanpa harus menjalankan Linux Mint yang sudah kita install secara natif ya teman-teman ya. Caranya seperti ini. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Linux Mint yang tadi kita jalankan, tapi sekarang dalam mode yang powered off ya teman-teman ya. Jadi kita harus memastikan bahwa Linux yang tadi kita jalankan itu dalam keadaan mati. Sekarang ada beberapa setting yang perlu kita jalankan teman-teman. Yang pertama, kita masuk ke bagian storage. Nah, di sini teman-teman kita harus menghidupkan controller IDE-nya teman-teman. Jadi controller IDE ini adalah controller yang bisa mensimulasikan CD-ROM teman-teman. Kenapa CD-ROM? Jadi CD-ROM virtual itulah yang akan kita gunakan untuk menjalankan file ISO kita tadi ya teman-teman ya. Oke, caranya gimana? Kita klik dulu controller IDE, terus kita klik tanda plus yang ada logo disknya ya teman-teman ya. Nah, itu sampai ada tulisan add optical drive. Nah, di sini kita memilih file ISO-nya teman-teman. Nah, di sini kan ada 3 ya teman-teman ya. Yang ini file ISO-nya sudah tidak ada karena mungkin direktorinya sudah berpindah ya teman-teman ya. Jadi ada tanda seru seperti ini. Nah, yang VBox Guest Edition ini adalah tools tambahan dari VBox ya teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu ini dulu. Jadi yang kita fokuskan adalah yang Linux Mint 22.3 ini teman-teman. Jadi kita akan menjalankan yang ini, Linux 22.3 Cinnamon gitu. Kita pilih Oke. Nah, jangan lupa juga kita klik atributnya ya teman-teman ya, use as IO case, kita cawang. Nih, ini juga jangan lupa untuk
Attribute Optical Drive, IDE Primary Device 0, Live CD atau DVD-nya ini kita colok juga ya teman-teman. Kalau yang ini tidak perlu karena kita harus memastikan kalau Linux Mint _clean VDI yang baru ini mati ya teman-teman, supaya kita bisa melakukan resize. Oke, cekin awal, klik OK. Nah, kalau sudah, untuk memastikan apakah Linux Mint ISO-nya dapat berjalan, sekarang kita coba jalankan VirtualBox-nya ya teman-teman ya, untuk memastikan apakah file ISO-nya benar-benar berjalan atau kita masih menggunakan partisian lagi. Ini starting virtual machine, sama seperti pada saat awal kita mau menginstal Linux ya teman-teman, setelah formatting itu. Nah, bentuknya seperti ini. Kita langsung pilih aja Start Linux Mint ya teman-teman. Oke, jadi kita sudah berhasil melakukan booting melalui ISO ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Sekarang kita jalankan aplikasi Gparted-nya ya teman-teman. Kita langsung ketikkan aja di search bar ini Gparted, dia langsung muncul di sini. Oke, lanjut, kita klik. Nah, ini teman-teman, dalam mode seperti ini baru kita bisa melakukan resize partisi dengan maximize. Nah, di sini kita pilih partisi awalnya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi caranya adalah kita klik yang dev SDA2 ini yang extended, yang nomor 2 dari atas ya teman-teman ya. Kita klik kanan, lalu kita pilih resize move teman-teman. Nah, di sini baru kita bisa resize untuk mengambil alih semua partisi yang tadi kita coba tambahkan ya teman-teman ya. Dari 19,63 itu kita satukan semua menjadi 50 GB. Oke, sekarang kita resize. Ini kita arahkan kursornya ke sini, lalu kita tarik ke kanan teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah baru kita klik resize move. Oke, nah di sini untuk extendednya memang sudah 49,50 teman-teman, tapi yang di extended for ini teman-teman, ini masih belum, karena kita lihat ini masih terbagi ya teman-teman ya. Filenya itu, file size-nya itu masih 19,63. Jadi di dev SDA5 ini juga kita perlu resize teman-teman. Caranya gimana? Kita klik yang dev SDA5, kita klik kanan, lalu kita resize mode juga teman-teman. Nah, ini seperti yang tadi juga dev SDA5 ini, kita letakkan mouse kita di sini, lalu kita tarik ke kanan. Kita habiskan aja slot kosongnya ini ya teman-teman. Seret. Nah, gitu. Kalau sudah baru kita klik resize move. Oke, jadi dengan demikian maka kedua partisi tersebut berhasil kita merge ya teman-teman. Berhasil kita merge. Kalau sudah baru kita klik cawangnya teman-teman. Klik cawangnya. Nah, ini baru kita klik apply. Nah, ini proses mergingnya ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya pada saat kita mau resize partition itu, partisi baru itu tidak bisa langsung kita pakai ya teman-teman ya. Jadi partisi baru itu membentuk partisi lain yang tidak bisa kita akses. Nah, melalui sistem Live ISO Linux ini kita setting supaya kedua partisi itu, partisi lama dan partisi baru itu merging gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah merging baru kita bisa menggunakan seluruh partisi tersebut gitu teman-teman. Oke, kita lihat si detailsnya. Oke, sudah selesai. Nah, karena kita sudah berhasil melakukan merging partitionnya, jadi sekarang kita matikan saja live session usernya. Kita kembali ke instalasi Linux Mint yang native ya teman-teman ya. Oke, ini kita shutdown. Setelah kita berhasil shutdown dari versi live session tadi teman-teman, jadi kalau live session itu kan kita menggunakan Linux Mint file ISO yang versi 22.3 ya teman-teman ya. Nah, kalau yang versi native yang kita install langsung di VirtualBox itu, melalui VirtualBox itu kan versi atau 21.1 ya teman-teman ya. Nah, agar kita bisa kembali ke sesi natif, kita harus menonaktifkan dulu ya teman-teman ya controller IDE yang tadi kita upload Linux Mint ISO-nya teman-teman. Jadi yang ini. Nah, gimana cara meremove-nya teman-teman? Ini kita klik kanan aja, lalu klik ini remove disk from virtual drive. Oke, setelah itu baru kita bisa menjalankan versi natifnya teman-teman. Kita coba ya.
Nah itu tadi versinya ya teman-teman ya, 21.3. Oke. Nah di sini sudah terlihat kan teman-teman ada Sekolah Tekno di sini, berarti kita sudah masuk ke versi natifnya ya teman-teman ya. Oke, kita login dulu. Oke, jadi kita sekarang sudah kembali ke versi Linux Mint 21.3, di mana tadi kita sudah melakukan resize partition ya teman-teman ya. Jadi yang awalnya tadi kita melakukan cloning partition, lalu yang kedua adalah kita melakukan resize partition yang menggunakan live session dari Linux Mint versi 22 ya teman, versi yang terbaru. Oke, sekarang kita akan cek apakah partisinya itu sudah bisa digunakan. Nah di sini kita klik file explorer-nya ya teman-teman ya. Nah kalau kita masuk, nah kalau kita lihat di sini free space-nya sudah 28,2. Jadi dari 50 GB yang kita merging tadi, yang kita resize tadi teman-teman, itu berarti sekitar 21,8 GB itu dipakai untuk file system ya teman-teman ya, untuk ini, untuk file system kita yang di sini. Oke, jadi artinya proses cloning dan resizing partition untuk Linux Mint kita ini sudah berhasil ya teman-teman ya. Gimana? Gampang ya? Ya memang memerlukan kesabaran ya teman-teman ya untuk belajar Linux itu, tapi percayalah setiap permasalahan yang kita temukan dalam belajar Linux itu, apabila kita mendapatkan jawabannya, itu sangat memuaskan teman-teman. Jadi jangan pernah berhenti belajar Linux ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar, jangan lupa di like, share, dan subscribe ya teman-teman ya, supaya channel kita jadi lebih berkembang. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.